Hai, halo Scorpio, apa kabarnya? Dan di video kali ini saya akan membacakan reading bulanan kamu untuk bulan Juli 2021. Namun sebelumnya perlu kamu pahami juga bahwa reading ini bersifat general, mungkin saja resonate, mungkin juga enggak, ataupun juga resonate untuk orang-orang yang berada di sekitar kamu. Oke, langsung aja kita temukan kartunya buat kamu Scorpio. Oke, mungkin buat para Scorpio yang ingin curhat secara pribadi, boleh kirimkan curhatan kamu melalui alamat email ataupun juga melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Khusus untuk email nanti akan saya jawab secara langsung ya, jadi saya yang akan ngejawab email. Nanti kalau yang di WhatsApp itu ada L yang akan ngebalesin, jadi tinggal dipilih nih kalau mau curhat sama saya ya via email ya. Oke, Scorpio, ini adalah kartu buat kamu di bulan Juli 2021. Oke, dan untuk under the deck adalah tema dari reading bulan untuk kamu ya di bulan Juli ini. Oke, untuk under the decknya di sini adanya peningkatan ya, bukan peningkatan sih, kayak booster gitu ya. Jadi ada hal yang cukup mengejutkan, surprise, yang ngebuat ngebuat kamu lumayan kaget lah, kayak spot jantung juga sih bisa dibilang. Tapi nggak tahu ya, apakah ini hal yang baik yang mengejutkan itu, atau hal yang justru sebaliknya mengejutkan dalam hal yang buruk. Coba kita lihat kartu penunjang yang lain. Oh, sedih banget nih kayaknya. Kenapa? Kamu sedih kenapa? Sedih gitu ya, rasa kecewa dalam sendiri gitu, dikhianati, tapi nggak pengen menunjukkan kesedihan gitu ya. Ada hal-hal yang terjadi yang ngebuat kamu tuh kayak ngerasa, kok orang-orang seperti itu sih, kenapa aku yang harus mengalami gitu. Oke, coba kita lihat. Oke. Oke, sebetulnya cukup random ya kejadian untuk kamu Scorpio di bulan Juli ini. Oke, jadi tadi selain kesedihan yang kamu rasakan, kamu juga di bulan ini itu kayak menutup diri. Nih, kalau kamu lihat ya gambarnya ada komputer yang ada passwordnya, susah banget loh buat dimasukin kalau mereka benar-benar nggak kenal kamu. Kamu berusaha untuk menutup diri dari beberapa orang. Kalau dilihat dari sini, nangisnya juga nangis yang di bawah hujan gitu ya, sampai ya kamu pura-puranya itu nggak mau kelihatan nangis gitu, padahal kamu sedang nangis, tapi kamu ya kayak kelihatannya nggak nangis karena hujan gitu ya, bukan air mata kok, ini air hujan gitu. Dan kalau bisa dibilang nih, menutup dirinya ini lebih ke arah yang kurang baik sih. Harusnya kamu bisa lebih rilis perasaan kamu, apa yang kamu rasakan harusnya bisa dicurahkan gitu ya. Tapi orang tuh, ada beberapa orang yang emang udah berusaha buat ngebantu kamu, nanyain kamu kenapa, apa yang harus saya lakukan buat perasaan kamu jauh lebih baik. Tapi dari kamunya sendiri nih yang kayak mengunci rapat-rapat agar orang tuh nggak bisa masuk ke kamu gitu. Dalam artian, ya nggak apa-apa kok ngerasain ini, aku kayaknya bisa deh menyelesaikan ini sendiri. Tapi kesedihan itu nggak mudah untuk hilang gitu. Harusnya sih saya bisa nyaranin ya, it's okay lah untuk menerima bantuan dari orang lain.
kalaupun bantuan yang diberikan itu tidak membantu banyak, at least kamu bisa berbagi, sharing apa yang kamu rasakan, tidak dipendam sendiri. Kalau bisa dilihat di sini, kamu itu terlalu banyak berharap pada orang lain. Jadi kesedihan-kesedihan itu timbul ya. Yang saya bilang di awal, mungkin kamu mengalami kekecewaan dengan seseorang. Rasa kecewa itu karena kamu terlalu berharap banyak pada orang itu. Padahal kalau saya lihat di kartu ini, kamu bisa kok untuk mengharapkan diri kamu sendiri. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri tanpa harus mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Self love dulu lah, lebih mencintai diri sendiri dulu harusnya. Kamu orang yang mampu banget buat menciptakan kebahagiaan itu untuk diri kamu ataupun juga untuk orang-orang di sekitar kamu. Tapi kamu di sini tuh lebih fokusnya itu kayak mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, itu yang salahnya gitu kan. Oke, kalau saya lihat di sini kamu bisa banget kok, kamu bisa mandiri, kamu bisa mencintai diri sendiri, harusnya tuh begitu. Jadi kalau saya bisa kasih solusi buat kamu, kasih saran buat kamu, ya mulailah dari diri sendiri dulu, mencintai apa yang sudah kamu miliki. Jangan mengharapkan sesuatu yang kelihatannya susah untuk dimiliki. Ada beberapa orang yang mungkin susah untuk diajak bersama gitu ya. Ya udah, lepaskan. Berarti emang mereka bukan untuk kamu. Mereka juga tidak tidak untuk kamu gitu ya. Ya udah, relakan. Sekarang lebih fokus pada diri sendiri dulu. Cintai diri sendiri, lakukan apapun untuk diri sendiri. Kamu bisa banget. Jadi kalau saya hubungkan dengan temanya tadi, mungkin ada hal-hal yang terjadi yang ngebuat kamu kecewa. Dan rasa kekecewaan itu sebetulnya tidak perlu diratapi ya. Kenapa? Karena itu hanya bersumber dari ekspektasi sebetulnya. Jadi kamu seharusnya nggak terlalu berekspektasi banyak pada orang lain, karena sebetulnya orang yang kamu harapkan itu juga bukanlah orang yang bisa kamu andalkan gitu ya. It's okay lah ketika dia melakukan hal yang buruk, ya udah terserah. Yang penting kamu bisa bahagia, kamu bisa mendapatkan hal-hal yang baik buat diri sendiri. Jangan sampai kamu ngerasa sedih yang berlarut-larut, padahal kesedihan itu sebetulnya nggak terlalu cukup penting buat kehidupan kamu. Dan jangan lupa juga untuk berusaha, jangan terlalu menutup diri untuk sosialisasi, untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. It's okay kok. Jadi nggak apa-apa untuk merasa sedikit lebih terbuka sama orang lain. Oke, gitu aja ya Scorpio. Silahkan like jika suka video ini. Dan tadi bagi kamu yang ingin curhat, boleh kirimkan curhatan melalui alamat email atau juga melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Saya Arlong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.